Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Najwa Ulia Miftah, NIM 201010102173, Prodi Akuntansi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen dengan tema manajemen dan pengorganisasian. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 1. Perencanaan. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan adalah manajemen yang berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk berbagi kepada para anggota sesuai dengan keahlian masing-masing anggota organisasi. 3. Mengarahkan. Fungsi pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. 4. Mengontrol. Maksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika ada hasil yang dihasilkan. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Prinsip-prinsip umum manajemen yaitu sebagai berikut. 1. Pembagian kerja. Pembagian kerja merupakan sesuatu yang terpenting. Pembagian kerja karyawan harus disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan masing-masing karyawan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. 2. Wewenang dan tanggung jawab. Dalam sebuah organisasi, setiap karyawan diberi wewenang untuk melaksanakan pekerjaannya dan setiap wewenang tersebut akan diikuti oleh pertanggungjawaban. 3. Disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. 4. Kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah, sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasi. Hal ini sangat penting agar setiap kegiatan berjalan dengan lancar sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 7. Penggajian pegawai. Gaji atau upah karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. 8. Pemusatan. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Pemusatan bukan berarti adanya kekuasaan untuk menggunakan wewenang, melainkan untuk menghindari kesimpang siuran wewenang dan tanggung jawab. 9. Hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Bila pembagian kerja ini mencakup area yang cukup luas, maka akan menimbulkan hierarki. 10. Ketertiban. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama, karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Ketertiban dapat terwujud apabila seluruh karyawan mempunyai disiplin yang tinggi. 11. Keadilan dan kejujuran. Salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 12.
Stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. 13. Prakarsa atau inisiatif timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 14. Semangat kesatuan dan semangat korps. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan, sehingga menimbulkan semangat kerjasama yang baik. Sarana manajemen merupakan objek atau subjek yang dibutuhkan dalam proses manajemen untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Sarana manajemen terdiri dari 6 komponen yang biasa dikenal dengan 6M, yaitu sebagai berikut. 1. Man atau manusia. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam hal sebuah manajemen. Manusia adalah subjek yang akan membuat sebuah tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan. 2. Money atau uang. Uang adalah salah satu sarana yang tidak dapat diabaikan. Besar atau kecilnya suatu hasil kegiatan dapat diukur dengan jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. 3. Material atau bahan merupakan komponen-komponen yang diperlukan dalam kegiatan manajemen. Bahan ini bisa terdiri dari bahan setengah jadi atau bahan jadi. Bahan yang diperlukan biasanya akan berbeda-beda antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. 4. Machine atau mesin. Dalam kegiatan manajemen, mesin merupakan sarana yang sangat diperlukan. Dengan adanya mesin, kegiatan manajemen akan lebih dimudahkan. 5. Metode atau metode. Metode dalam pelaksanaan manajemen merupakan suatu keharusan. Metode adalah jalan atau cara yang dipakai dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dengan mempertimbangkan sasaran yang hendak dicapai. 6. Market atau pasar merupakan sarana penyaluran hasil manajemen. Agar pasar dapat dikuasai, maka harus mempertimbangkan produk akhir yang akan dipasarkan. Proses manajemen adalah cara sistematis dalam melakukan sesuatu, terutama dalam mengelola sebuah pekerjaan atau objek. Yang dilaksanakan secara umum yaitu 1. Proses perencanaan, menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. 2. Proses pengorganisasian, proses di mana rencana didirikan, dipindahkan lebih dekat dengan realisasi. 3. Proses pelaksanaan, usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut. 4. Proses pengendalian, mengukur, membandingkan, menemukan penyimpangan, dan memperbaiki kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.